Sebelum saya pergi kepada sekolah Sabat, saya akan bagi sedikit renungan, namun renungan ini juga sebahagian daripada taklimat ini sendiri. Taklimat mengenai TAG atau Time Alone with God Challenge. Oke, sebagai ibu bapa dan juga penjaga atau mentor. Bila saya sebut mengenai mentor, kita tahu itu adalah sebagai penjaga kepada anak-anak. Ada sekarang ini ramai kanak-kanak yang dijaga oleh keluarga, mungkin nenek begitu, sebab ibu bapa mungkin bekerja di tempat yang lain atau macam mana. Ada sahaja keadaan-keadaan tertentu sehingga anak yang masih kecil dijaga oleh seseorang yang bukan orang tuanya sendiri. Sebagai orang tua atau mentor, penjaga kepada anak-anak, kita mau memperkenalkan anak-anak kita kepada Yesus. Sebagai seorang ibu, seorang bapa, atau penjaga kepada anak yang percaya kepada Yesus, atau ibu bapa yang adalah pengikut Yesus, kita mau memperkenalkan anak kita kepada Yesus. Dan kita mau mereka juga bertumbuh dalam hubungan mereka secara pribadi dengan Tuhan. Jadi salah satu cara untuk membina hubungan itu adalah dengan melalui Alkitab. Memperkenalkan anak itu kepada Yesus ataupun memperkenalkan mereka kepada keselamatan yang daripada Yesus, itu adalah satu perintah dalam Alkitab. Perintah Tuhan yang terutama. Tertulis dalam Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Dan saya bacakan dari Alkitab versi Borneo ya. Inilah perintah, yaitu segala kanun atau hukum dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. So Musa yang berkata-kata dalam ayat ini, dan dia katakan perintah ataupun peraturan hukum yang saya beritahu kamu, kata Musa kepada bangsa Israel, ialah atas perintah Tuhan Allah. So Tuhan memerintahkan Musa untuk mengajarkan, menyampaikan hukum-hukumnya. Supaya kamu, so perintah itu untuk dilaksanakan di negeri yang akan kamu masuki serta duduki, supaya kamu dan anak cucumu takut kepada Tuhan Allahmu seumur hidupmu dengan berpegang teguh pada segala kanun atau hukum serta perintah Tuhan. So, perintah Tuhan yang terutama ialah supaya kita takut akan Tuhan, dan bukan kita saja, tapi anak cucu kita, anak cucu orang-orang yang ada dalam keluarga kita, dan supaya kita berpegang teguh pada perintah yang Tuhan telah berikan. Kita teruskan pembacaan dari Ulangan 6 ayat 4 hingga 9. Di sana tajuknya ialah memelihara perintah Allah. So di sini Musa melanjutkan lagi, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Lepas itu dikatakan, simpanlah dalam hatimu kata-kata yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ajarkanlah kesemuanya dengan saksama. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Bila Musa berkata, ajarkan kepada anak-anakmu, kita pasti yang Musa sedang bercakap kepada siapa? Kepada ibu bapa. Dan bicarakanlah semua itu. Bicarakan. Biarlah dia menjadi satu topik perbualan. Ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. So, ibu bapak lah yang dapat memberikan pengajaran pada masa-masa seperti ini. Waktu anak itu mau tidur, waktu dia bangun, siapa lagi kalau bukan ibu bapak.
bila pandemik ini melanda kita dan kita diharuskan untuk duduk di rumah. Di sana saya berpikir ini lebih menyedarkan kita lagi, lebih dari sebelumnya, tentang peranan ibu bapak kepada anak-anak dan peluang sebenarnya, peluang untuk ibu bapak melakukan peranan kita. Ikatkanlah itu sebagai tanda peringatan pada tangan dan dahimu, kemudian tuliskanlah pada tiang-tiang pintu rumahmu. Oke, so di seluruh rumah, anak-anak dapat melihat bahwa ada pendidikan rohani dari ibu bapak. Dituliskan, dan dalam sekolah sahabat kita boleh lakukan ini, bagaimana kita buat mungkin menuliskan anak-anak, tuliskan ayat hafalan, kemudian tempelkan di pintu, mungkin di cermin, dan di mana-mana. So semua itu mengingatkan anak-anak dan seluruh penghuni rumah tentang memelihara perintah Allah. Alkitab dan buku sekolah sahabat. Belajar untuk mengasihi Yesus dan menuruti perintah-perintahnya dari Alkitab. Salah satu cara terbaik untuk kita menyampaikan pengetahuan tentang Yesus dan supaya anak-anak kita memelihara perintah-perintah Tuhan adalah dengan membaca Alkitab. Dari pembacaan Alkitab, anak-anak kita dapat belajar untuk mengasihi Yesus dan menuruti perintah-perintahnya dari Alkitab. Jadi maksudnya dari membaca Alkitab itu, dua fokus utama kita sebagai ibu bapak ialah mengajar anak untuk mengasihi Yesus dan mengajar anak untuk menuruti perintah-perintahnya. Jadi pelajaran sekolah sahabat yang kita ada sebenarnya menuntun anak-anak untuk membaca Alkitab. Mungkin ada ibu bapak yang bertanya, saya ini bukan guru Alkitab. Bagaimana saya dapat mengajar anak saya? Saya sendiri pun tidak berapa paham dengan mungkin pelajaran-pelajaran dalam Alkitab. Macam mana saya boleh ajar anak saya? So, kalau ada di antara kita yang mempunyai keraguan seperti itu, maka inilah jawabannya. Buku sekolah sahabatlah yang menjadi jawaban, yaitu pelajaran sekolah sahabat membantu ibu bapak mengajar pelajaran rohani kepada anak. Kenapa? Ia adalah alat terbaik untuk ibu, anak, atau mentor, dan untuk anak itu sendiri. Oleh karena pelajaran yang disediakan adalah mengikut tahap perkembangan fisikal, mental, rohani anak. Pelajaran dan juga activity yang disediakan sudah dikaji untuk disesuaikan kepada tahap perkembangan fisikal, mental, dan rohani anak-anak kita. So, kita sebenarnya sangat diberkati dengan pelajaran sekolah sahabat ini. Jadi ingat, dua fokus utama kita dalam mengajarkan Alkitab, memperkenalkan Yesus dan menuntun anak-anak kita kepada melalui membaca Alkitab. Dan dua fokus utama, mengajar anak untuk mengasihi Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi, saya tidak tahu bagaimana dengan anak-anak di keluarga kita masing-masing. Dengan kita banyak masa berada di rumah, apakah yang menjadi pengisian masa kepada anak-anak kita? Kebanyakan anak-anak sekarang banyak masa dengan gadget mereka. Jadi, mari kita lihat READ, read the Bible. Oke, so sebenarnya TAG ini, TAG ini kita menolong anak-anak untuk membina hubungan rohani mereka dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, yaitu yang dituntun oleh pelajaran sekolah sahabat. Jadi READ, read the Bible. Mari kita lihat. Yang pertama,
Acrostic READ ya. Kita dapat satu pelajaran yang sangat baik di sini. So yang pertama R yaitu read. Kita lihat dalam Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, telah tersurat, manusia hidup bukan dengan roti sahaja. Roti ialah kita memang hidup dengan roti. So manusia hidup secara fisikal, kita dapat hidup. Jadi dengan roti kita hidup, badan kita. Dan kita juga kasih makan anak-anak kita. Setiap hari mereka makan supaya mereka sehat dan supaya mereka bertenaga. So demikian juga kita harus memastikan anak-anak kita diberi makan roti firman Tuhan supaya rohani mereka juga hidup. So seperti juga makan, kita ada jadwal makan. Kita makan sarapan pagi, tengah hari, dan petang. Demikian juga dengan makan makanan rohani harus ada jadwalnya. Maksudnya dalam setiap hari ada masa untuk anak-anak kita makan makanan rohani. Dan sedikit ataupun 10-15 menit setiap hari secara konsisten. Itulah sebabnya challenge ini ialah untuk membaca Alkitab dan belajar firman Tuhan setiap hari. Okay? Oleh karena kita tidak makan satu kali satu minggu kan. Jadi demikian juga dengan belajar firman Tuhan. Bukan hanya sekali dalam seminggu, tetapi setiap hari. Yang kedua, E atau engage. Mazmur 119 ayat 11 di sana mengatakan, firman-Mu telah kusimpan baik-baik dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. So kita mau anak-anak baca, ya, membaca, tapi kita mau anak-anak juga faham apa yang mereka baca. Kita mau mereka internalize atau menghayati firman Tuhan itu. Kita juga mau supaya mereka dapat simpan apa yang mereka baca, disimpan di dalam hati, dalam pikiran mereka. Jadi macam mana supaya anak-anak dapat menghayati ayat hafalan, cerita-cerita Alkitab mereka, yaitu dengan activity-activity yang menarik minat anak-anak kita. Mereka sukakan activity yang seronok. Jadi sambil kita mengajarkan atau mereka belajar ayat dalam Alkitab dan atau dihubungkan dengan activity yang mereka buat, menjadikan firman Tuhan itu hidup ataupun difahami dengan lebih baik. So engage mereka dalam firman Tuhan. Setelah mereka baca kemudian menghayati firman Tuhan, apalagi yang seterusnya? Ialah apply. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, namun demikian jangan tipu dirimu dengan hanya mendengar atau dengan membaca saja firman itu. Lakukanlah firman itu. Oke, so target kita supaya anak-anak mengasihi Yesus dan melakukan firman. Maksudnya mereka menuruti perintah-perintah yang ada dalam Alkitab. Dan aplikasi itu, bila anak-anak dapat saling memaafkan dalam keluarga, bila mereka bergaduh dengan adik atau abang atau kakak, mereka boleh bermaaf-maafan. Ataupun perintah-perintah dalam Alkitab dan anak-anak boleh melakukannya dengan terlibat menolong di rumah, kerja-kerja di rumah, dan sebagainya. Filipi 4 ayat 13. Kita harus ingat bagi kita sendiri dan juga anak-anak kita yang kita tidak dapat melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus minta pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja dalam diri kita. Filipi 4 ayat 13, aku dapat melakukan segalanya melalui Kristus yang memberiku kekuatan. Oke, jadi sudah mereka baca, sudah mereka hayati, kemudian sudah mereka aplikasikan. Yang terakhir, discuss. 1 Petrus 3 ayat 15.
Hormatilah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberikan jawaban yang meyakinkan. Apabila seseorang bertanyakan asas harapan dalam hatimu, jawab dengan lembut dan hormat. Nah, bahagian yang terakhir ini, atau discuss. Kita sebagai ibu bapak juga mendorong anak-anak kita untuk bercakap mengenai apa yang mereka baca. Apa yang mereka baca, apa yang mereka hayati. Kemudian apa yang mereka buat, lakukan. Yang terakhir, mereka juga harus bercakap mengenai firman Tuhan itu. Dorong mereka supaya mereka boleh kongsikan apa yang mereka baca dan kongsikan apa yang mereka pikir mengenai apa yang mereka baca itu. Dan bila mereka boleh bercakap tentang apa yang mereka belajar, dapat menjelaskannya dengan kata-kata mereka sendiri, itu akan membantu proses menyimpan itu dalam pikiran mereka. Atau dalam bahasa Inggris dipanggil retention. Dia akan tinggal lama dalam pikiran mereka. Apa tanggung jawab kita? Sebagai ibu bapak, kita harus pastikan rumah kita mempunyai persekitaran yang selamat dan selesa untuk berkongsi soalan, pendapat, keraguan, apa saja yang anak-anak mau tanyakan, pastikan, terutama anak-anak PowerPoint yang makin remaja sudah, dan mereka ada soalan-soalan yang kadang-kadang mencabar apa yang selama ini kita tahu. Jadi jangan marahi anak-anak bila ada soalan yang kita rasa tidak wajar, tapi dengarkan, jangan cepat-cepat menjawabnya, supaya anak-anak itu rasa yang apa saja dia tanyakan, pertanyaan itu diterima. Dan itu akan membuat dia rasa selesa untuk bercakap dengan kita. Dan sebenarnya bila anak-anak selesa bercakap mengenai apa yang mereka pelajari, itu juga adalah training atau latihan untuk mereka kemudiannya bercakap kepada orang lain pula, ataupun menceritakan iman mereka kepada orang lain. Alright, jadi READ, kita ingat ini dalam tag ataupun time alone with God, dalam aktiviti sekolah sahabat harian mereka di rumah, mereka dapat buat ini. Read, membaca, engage, menghayati, apply atau aplikasi, dan discuss. Berbincang atau bercakap mengenai apa yang mereka pelajari. Maka hasil yang kita harapkan ialah seorang anak yang mengasihi Yesus dan seorang anak yang menuruti perintah-perintah Yesus. Bila anak itu suka menuruti perintah-perintah Yesus, maka dia juga akan suka untuk menuruti kata-kata ibu bapak. Dan itulah yang sangat menyenangkan seorang ibu dan seorang bapak. Oke, seorang anak yang penurut. Oke, jadi sebenarnya kita sudah sampai ke bahagian yang kedua. Saya harap anak-anak yang ada bersama-sama dengan kamu, primary dan juga PowerPoint, kita buat ini dengan singkat saja. Nanti di ruang soal jawab, mungkin kita boleh saling membantu. Oke, so TAG, Time Alone with God. Kita boleh fahami itu sebagai kebaktian pribadi. Jadi, seorang anak yang mengasihi dan menuruti Yesus mempunyai kebaktian pribadi ataupun masa bersendirian dia dengan Tuhan. Hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Oke, jadi challenge ataupun ajakan untuk membawa anak-anak mengikuti tag Time Alone with God. Dan siapa yang terlibat? Ialah ibu bapa. Jadi apa peranan ibu bapa? Memantau. So setiap hari kita bertanya dan juga kamu sudah belajar hari ini. Tapi bukan itu saja,
kita juga duduk bersama mereka untuk sebahagian daripada masa itu. Ada masa mereka menulis sendiri dan ada juga masa kita harus duduk bersama mereka, bercakap dengan mereka. Nomor 2, murid-murid primary dan PowerPoint. Oke, dan tempo masa 1 Ogos sampai 31 Ogos. Kita usahakan untuk memantau anak-anak, mengadakan kebaktian pribadi mereka. Dan saya ingatkan ini tidak mudah. Banyak cabarannya. Setan sangat tidak suka untuk kebaktian pribadi itu, anak-anak kita mengadakan kebaktian pribadi. Oke, so ada saja kesibukan, ada saja halangan, kadang-kadang mood tidak bagus, wah susah untuk bawa anak-anak. Itulah sebabnya Ibu Bapak, mari pastikan mood terpelihara sepanjang 1 bulan ini. Dan kita harapkan itu akan berterusan. Sebenarnya, ada yang mengatakan sesuatu yang kita buat selama dalam 20 hari saja, itu boleh menjadi satu tabiat. So, ini 31 hari, kita harapkan ini akan menjadi satu tabiat, jadi habit. Apa sebenarnya yang dibuat? Yaitu meluangkan masa bersama Tuhan setiap hari. Kita tidak tahu, mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit, ataupun lebih. Saya ada mendengar beberapa juga ibu bapak yang memang sudah biasa bersama anak membuat ini kebaktian pribadi. Kadang-kadang lebih dari masa itu pun ada juga lebih panjang masanya. Oke, so yang penting tentukan masa. Dan walaupun sudah ditentukan masa, kadang-kadang kita fleksibel juga. Yang penting kita jadwalkan setiap hari. Oke, yang kedua, bagaimana caranya? Saya harap jelas juga kamu nampak di slide. Bagaimana caranya? Pilih masa, oke. Pilih tempat. Macam kita di meja makan, kita makan kan, makan nasi. So, untuk makan makanan rohani, sebaiknya ada tempat yang khas juga. Di sanalah ada buku-buku yang nanti kita lihat bahan-bahan dia dan juga peralatan yang diperlukan. Supaya tidak tercari-cari lagi, mana itu gam saya, mana itu gunting. Oke, so semuanya ada di sana dan itu semua membantu supaya kebaktian pribadi itu tidak terhalang. Ingat, setan selalu mencari kesempatan untuk mau kasih rosak itu. Ya. Apa hasilnya? So, fokus yang kita buat hari ini ialah primary dan juga PowerPoint. Jadi, 2 kelas ini sudah pandai menulis dan mereka sudah boleh mempunyai atau menyimpan rekod pembelajaran Alkitab mereka. Kenapa menulis? Kenapa penting? Sebab bila kita ada buku nota, bila anak-anak kita menyimpan buku nota, dan apa yang mereka belajar, bukan saja mereka faham, tapi mereka hayati, kemudian mereka tulis, itu semua memperdalamkan lagi itu penghayatan dan penerimaan dan juga pemahaman mereka tentang itu firman Tuhan. So kita maksimumkan cara yang ada. Dan satu lagi ialah bila anak-anak tulis itu membuat dia rasa lebih serius. Ya, serius belajar. Macam di sekolah kan, kalau di sekolah mesti tulis. Oke. Dan evaluasi. Oke, so ini kamu boleh tanya kepada anak setiap hari. Apa yang kamu belajar hari ini dan apa kamu rasa tentang kebaktian pribadi kamu hari ini. Oke. So bahan, apa bahan yang diperlukan? Ada Alkitab, kemudian buku sekolah Sabat. Nah, ini yang ada beberapa yang bertanya. Nah, di sini saya ada Tadika, ada Bayi, Primary. Oke, Primary dan PowerPoint. Ini buku sekolah Sabat untuk kuartal ini.
Selepas itu buku nyanyian. Buku nyanyian yang dihaskan untuk primary ialah Sing for Joy. Sini ada banyak, ada berapa lagu? Ada 149 lagu yang ada di sini. Dan belum lagi termasuk lagu-lagu yang kita sudah belajar atau anak-anak sudah belajar dari kecil, dari sekolah Sabat. Ada banyak lagi lagu yang belum termasuk di sini. So, kalau semua lagu ini dapat dikaitkan dengan firman Tuhan, itu akan sangat membantu. Dan untuk PowerPoint dia remaja sudah. Jadi ini sebenarnya satu buku saja nih, He is Our Song. Satu buku saja, tapi saya kasih 2 sebab dia punya binding. Kalau lama sudah dia pandai kembang, jadi tidak muat. So, He is Our Song pun ada lebih kurang 156 lagu. Buku lagu, ramai yang tidak mempunyai buku lagu ini, saya usahakan juga untuk di grup-grup Children's Ministries, share lagu-lagu yang berkaitan dengan pelajaran pada minggu itu. Jadi, mungkin anak-anak tidak ada buku lagu seperti yang tadi, kamu boleh ambil buku latihan, seperti yang saya buat di sini, dan salin liriknya. Nah, ini cara klasik. Kadang-kadang saya print lagu anak-anak supaya lebih cantik juga. Boleh macam ini kan lagu dia. Ada Nina, satu orang wanita, gambar perempuan yang ada banyak duit dia di sana. Dia pegang duit. Nampak atau duit dia? Terus lagu yang ada di sini ialah apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang? Uang. Nah, jadi itu gambar yang saya kasih lekat di sini berkaitan dengan itu lagu. Oke, koleksi lagu-lagu dan juga lagu yang dihaskan. So, apa lagu yang dicadangkan untuk pelajaran pada minggu itu? Itu terdapat dalam buku panduan guru. Tapi hari ini, oleh karena ini ialah TAG, Time Alone with God, dan kita fokus kepada aktiviti harian, saya tidak akan sentuh tentang panduan guru, buku panduan guru. Oke, buku journal. Buku journal, buku latihan, tapi pandai-pandailah kamu anak-anak boleh hias buku journal kamu. Buat pengetahuan kamu, saya memang sangat rekomen buku journal. Ya, satu cara yang sangat seronok untuk belajar Alkitab. Dan saya sendiri pun sudah bertahun-tahun membuat jurnal belajar Alkitab. Dan saya sangat suka. Oke, alat tulis. Pen, pensil, warna, gunting untuk craft-craft kamu. Sebenarnya tentang craft ini bukan saya punya bidang. Saya bukan orang yang kreatif. Saya tahu ada ramai guru sekolah Sabat yang sangat kreatif untuk mau create craft yang berkaitan dengan itu pelajaran. Tapi syukur juga sebab di internet sekarang kita boleh dapatkan banyak sumber atau bahan craft. Dan itulah yang saya share juga di grup. Dan kalau ada guru-guru sekolah Sabat yang ada idea craft yang juga berkaitan, ya sila share di grup supaya pembelajaran anak-anak kita akan lebih seronok juga. Oke, so pen, gunting, pensil warna, highlighter. Highlighter sangat bagus untuk belajar Alkitab, untuk si tanda. So mereka juga boleh kasih tanda itu bila mereka baca Alkitab atau pelajaran sekolah Sabat mereka boleh kasih tanda nama-nama orang atau nama tempat atau apa saja yang mereka pikir penting. Oke, so highlighter, senarai semak tag atau tag checklist. Nanti saya akan tunjukkan yang ini ataupun mungkin bagus kita checklist
Simple checklist untuk membantu anak-anak juga. Oke, kita balik kepada sini. Journal. So, di dalam journal itu nanti, dalam rekod buku catatan mereka, notebook, tuliskan tarikh. Kalau ada lagu yang kamu nyanyikan di sana, tuliskan apa lagu itu, apa tajuk dia, dan mungkin kalau lirik di buku yang satu lagi kan. Oke. Kemudian ayat hafalan, ayat Alkitab yang lain. Kalau kamu lihat dalam activity harian itu, hampir setiap hari ada saja ayat Alkitab yang harus dibaca dan itu mesti dibaca. Saya terus terang, saya pun sendiri dulu waktu saya sudah dewasa dan saya belajar sekolah sahabat dewasa, saya malas mau pergi buka Alkitab. Saya baca yang tulisan itu penulis saja, tapi saya tidak pergi buka itu ayat-ayat. Padahal sekarang saya buka Alkitab sudah dan saya perhatikan di sanalah poin dia yang paling penting. So bila kita nanti bila anak-anak, activity untuk contohnya PowerPoint. Tapi kalau ada buku sekolah sahabat ada bersama dengan kamu boleh cek di sana. Dia selalu ada baca Kejadian. Kemudian besok dia baca Mazmur. Dan ada poin dia di sana. Kenapa perlu pergi baca itu ayat-ayat. Oke, activity. Dalam activity yang disediakan dalam sekolah sahabat juga ada berlainan, ada activity yang berlainan. Contohnya untuk primary minggu ini cari, dia bilang. Sahabat lalu primary belajar tentang Yohanes dan Petrus kan, yang mereka kena penjara, masuk dalam penjara. Oleh sebab orang-orang Yahudi tidak suka dorang ajar tentang Yesus. Jadi Petrus dan Yohanes mengajar tentang Yesus dan itu dibenci oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah, salah satu aktiviti minggu ini ialah cari benda-benda di sekeliling rumah. Apa saja benda yang boleh mengajar tentang Yesus. Macam si Petrus dan Yohanes mengajar di tempel atau di rumah Tuhan. Jadi cari benda-benda yang juga mengajar tentang Yesus. So, contohnya batu. Macam mana sebuah batu boleh mengajar kita tentang Yesus. So, ibu bapak boleh bantu bahwa Yesus itu ialah seperti batu yang teguh. Oke. Kemudian roti. Bila kita makan bread pagi-pagi sarapan, kemudian kita letak jam sambil makan. Yesus juga roti itu juga mengajar kita tentang Yesus. Bahwa roti itu mengenyangkan kita dan Yesus bilang, "Akulah roti hidup." Dan Yesus boleh mengenyangkan jiwa kita yang mengasihi Yesus. Oke, itulah making connection yang dibuat oleh activity Time Alone with God. Right, dan yang terakhir ialah doa. Dalam journal kita, anak-anak boleh tuliskan apa yang kamu mau ucap terima kasih sama Tuhan untuk hari itu. Mungkin kamu boleh cakap, kalau kamu bangun pagi dan kamu rasa sangat fresh, kamu boleh tulis, Jesus, thank you for the good night rest. Thank you for my comfortable bed. Okay. Apa saja small things yang anak-anak suka mau terima kasih sama Tuhan, tuliskan. Buat senarai dalam buku kamu. Dan sebenarnya pada hari Sabat nanti, anak-anak boleh buat begini. Wah, kamu cek balik dari hari Ahad. Kemudian kamu tengok di buku jurnal kamu baca balik dan kamu baca apa yang kamu mau ucap terima kasih. Oh, hari Selasa si Anu, jiran kamu, dia bagi sup gorok yang sangat sedap. Jadi itu pun kamu mau
terima kasih sama Tuhan. Jadi bila hari Sabat nanti kamu baca balik, banyak betul loh yang Tuhan bagi berkat, yang saya mau terima kasih. Macam mana cara saya mau terima kasih sama Tuhan? Saya mau bagi persembahan terima kasihlah sama Tuhan. Dan kamu boleh buat seperti itu. Ada persembahan terima kasih. So, oleh sebab doa-doa setiap hari kan, selain daripada mendoakan orang-orang ataupun keperluan-keperluan keluarga dan kawan-kawan yang kamu dengar dari message, dari WhatsApp, message, dan sebagainya. Oke, so refleksi apa yang kamu telah belajar. Apa yang kamu belajar, kamu boleh share. Kasih tahu mama, kasih tahu bapak. Kita pergi kepada, ini sudah kita bincang tadi. Struktur challenge. Bahan, ini pun sudah kita bincang. Checklist. Checklist untuk tag ini. Mungkin dalam hari pertama, kita menyanyikan satu lagu, kemudian kita juga ada ayat Alkitab, so tik dia. Kasih tanda tik yang kamu ada buat itu. Craft, mungkin hari itu tidak ada craft, so tidak perlu, mungkin kasih cross pun boleh. Tidak ada hiking, mungkin melukis tidak ada, mewarna tidak ada, berlakon tidak ada, treasure hunt tidak ada, mungkin ada perbincangan. Kamu ada tanya mami satu soalan, itu kamu boleh tandakan. Dan video, ada itu video Graceling, video tentang tuh cerita. Kalau kamu ada tengok itu, boleh tandakan. Kemudian hujung sekali doa. Oke, so begitulah setiap hari. So kamu boleh nampak hari ini apa activity yang saya sudah buat, besok apa activity, dan seterusnya. Nah, di akhir bulan nanti 31 Ogos, Ibu Bapak yang memantau perjalanan kebaktian pribadi kamu akan tanda tangan mengesahkan bahwa kamu betul-betul sudah mengikuti 1 bulan time alone with God. Oke, so itu pengesahan. So jangan lupa ibu bapak dan mentor letakkan tanda tangan dan ambil gambar dan kirimkan kepada saya. Kemarin saya ada cek pendaftaran dan saya lihat di sana ada 100 lebih yang sudah mendaftar. Saya tidak tahu kalau ada yang bertambah lagi. Oke, dan saya harapkan bukan hanya kalau sudah habis 31 Ogos, kamu berhenti sudah. Saya harap yang ini akan kamu teruskan dalam kehidupan kamu sampai kamu besar. Nah, inilah buku-buku Sekolah Sabat yang sangat berharga ini. Jangan kita sia-siakan bahan-bahan ini. Ini disediakan oleh pemimpin-pemimpin kita di atasan, disediakan dengan penuh hikmat, disediakan dengan penuh doa. Oke, untuk kebaikan anak-anak dan keluarga di setiap local church. Dan kalau kamu baca, saya baca satu tadi di buku bayi. Di buku bayi ada saja nih, oh ini, surat kepada ibu bapak. Tengok dari penyunting Sekolah Sabat. Surat kepada ibu bapak. Kalau kamu baca itu kan, saya terharu nih sebab dia bilang, dia cakap kepada ibu bapak, sentiasalah berdoa bersama-sama anak Anda. Dan dalam doa itu, berdoalah juga untuk kami. Dia bilang, marilah kita berdoa untuk satu sama lain, supaya kita berusaha membimbing anak-anak kecil kita kepada Kristus. Wah, itu pernahkah kamu mendoakan orang-orang yang telah menulis buku Sekolah Sabat? Kalau belum pernah, ya mari doakan orang-orang ini. Oke, real time faith. Nah, semalam ada juga guru Sekolah Sabat yang bertanya, macam mana dengan bayi Tadika? Mau ikut juga dengan ini tag challenge.
Oke, walaupun kita fokuskan kepada primary dan PowerPoint yang sudah membuat journal, kita harapkan juga adik-adik yang masih baik dan tadika supaya nampak mungkin abang atau kakak dan mereka akan mencontohinya. Dan ya, dipersilakan untuk ikut serta juga. Oke. Nah, real time faith ataupun mungkin ini saya belum lagi mau sebut. Sebenarnya kalau kamu perhatikan buku PowerPoint dia untuk junior dan early teen. Maksud dia dari 10 tahun sampai 14 tahun ya. Dia merangkumi murid-murid dari 10 hingga 14 tahun. Kebanyakan gereja hanya mempunyai bahan ini, lepas itu cornerstone. Tapi ada beberapa gereja juga yang diberkati dengan guru-guru yang berkebolehan dan boleh menggunakan bahan-bahan dalam yang masih dalam bahasa Inggris. So, real time faith juga adalah bahan sekolah Sabat, tapi dia tidak termasuk dalam Gracelink, kurikulum Gracelink. Tapi dia juga adalah satu bahan yang sangat baik. Oke, so journaling kita sudah sebut ini. Activity harian, so inilah yang harus diperhatikan. Activity harian inilah yang menuntun anak kita untuk belajar Alkitab dan memahami pelajaran itu. Dan ini pula ialah activity harian untuk primary. Journaling sebenarnya sangat membantu dalam melatih anak-anak kita untuk mempunyai kemahiran untuk berpikir, thinking skills. Dalam dia mempelajari ayat Alkitab, kemudian dia membuat activity seperti yang tadi craft, kemudian berbincang, itu semua menolong anak-anak kita melatih pikiran mereka, memproses informasi dari cerita-cerita Alkitab, kemudian making connection, menghubungkan pelajaran dari Alkitab dengan pengalaman hidup mereka, kemudian mereka juga belajar untuk menyelesaikan masalah. Semuanya ada dalam buku sekolah Sabat. Itu sangat memudahkan ibu bapak sebenarnya. Everybody has thinking skills, but not everyone uses them effectively. And thinking skills are developed over a period of time. Itulah sebabnya kita buat tag ini ataupun tag challenge ini sampai 1 bulan. So kita harapkan jangka masa ini juga boleh membantu anak-anak kita dalam develop dorang punya thinking skills. Soal jawab. Oke, satu lagi benda yang sangat penting yang saya belum sebut ialah begini. Cara pembelajaran bayi hingga primary tidak sama dengan PowerPoint. Okay? Cara PowerPoint ialah sama dengan dewasa. Dari PowerPoint, real time faith, cornerstone, dan dewasa itu satu cara yang sama. Tapi kalau primary, oke, Sabat lalu mereka belajar melarikan diri atau terlepas dari penjara, escape from prison. Mula Sabat petang sampai hari Jumat, mereka sebenarnya buat aktiviti yang berkaitan dengan cerita yang tadi. Begitu cara dia kalau primary. Tapi kalau PowerPoint, Sabat lalu mereka belajar tentang bermain permainan penantian. Itu yang dibahas pada Sabat lalu. Tapi mula Sabat petang, mula sudah belajar pelajaran yang keempat. Pelajaran keempat sudah belajar sedia, macam itu dewasa. Oke? So kalau primary ke bawah, activity TAG dia, daily activity dia ialah untuk pengukuhan. Sementara untuk PowerPoint, activity dia ialah belajar sedia, itu pelajaran. Oh ya, baru saya ingat satu perkara di sini yang tadi itu, balik dulu sekejap. Ada yang tidak pandai menggunakan buku dalam bahasa Malaysia.
Jadi mereka lebih selesa menggunakan yang bahasa Inggris, kamu boleh rujuk dalam website. Oke. So ini www.gracelink.net, di sana kamu boleh dapat beginner atau bayi sampai PowerPoint. Semua bahan ada di sana. Dan untuk ini real time faith juga ada bahannya di sana. Ada website di sana. Kalau ada yang perlu nanti kamu boleh hubungi saya. Oke. Ada soalan? Kamu boleh unmute mikrofon kamu sekarang. Oh, saya cek dulu yang chat kamu. Minta slide boleh. Oke, nanti saya akan share di grup. Mohon share slide, oke. Ada lagi yang lain? Oke. Thank you Sis Karen sudah share itu. Oke, borang. Ada borang. Oh, oke. Ada lagi soalan yang perlu saya jawab dalam chat yang saya tidak nampak? Hai Mrs., bolehkah bertanya dalam bentuk audio? Terus Ya, bercakap. silakan, Cigulas Nora. Saya boleh kenal tuh suara walaupun saya tidak nampak. Cigulas Nora kah? Betul kah? Iya, betul. Oh, Selamat oke. malam Mrs. dan semua para pendengar peserta seminar ini. Senang sekali kita join, kadang-kadang saya lupa, tapi hari ini mungkin oleh karena ada anak saya terlibat pula PowerPoint ini. Jadi saya senang hatilah dapat bergabung. Jadi ada satu soalan Mrs. Tadi ada dinyatakan apa bahan-bahan yang digunakan semasa kita mempelajari Alkitab setiap hari. Boleh itu kalau katakan ini macam saya nampak saya punya anak cara pembelajaran ini. Kadang-kadang untuk baca PowerPoint, kalau dia bersemangat pada hari itu dia akan baca, dia kasih habis saja 1 minggu. Tetapi atau tengoklah kemampuan dia kan. Tetapi oleh karena macam kalau jarang juga kami terlupa, syukurlah kepada Tuhan, setiap malam kami akan mengadakan kebaktian malam. Jadi bolehkah itu ayat Alkitab yang kami pelajari pada malam itu dia di dalam jurnal dia selain daripada PowerPoint? Ya, itu sangat bagus. Itulah sebabnya saya senaraikan juga di jurnal itu ayat lain yang dipelajari. So, selain ayat-ayat dalam PowerPoint, ya mereka juga boleh, dorang pun boleh apa juga guna itu ayat tambahan lagi dari family worship kan? Ya. Carlson gitu atau si Larson? Carlson kan PowerPoint sudah pula dia. Tapi macam saya terlupa ini mendaftar. Boleh nanti. Boleh. Itu saja Mrs. Thank you. Kau. Ekal. Enak kebun. Oke, ada macam bahan kena bagi atau ikut saja dalam itu buku. Oke. Bahan apa bahan-bahan dia tadi? Itu kan buku sekolah Sabat itu memang kita kamu ada. Kemudian itu Alkitab, buku lagu. Yang saya akan sediakan juga ialah lagu-lagu. Mungkin satu lagu baru untuk PowerPoint. Kadang-kadang tidak juga baru, Batu. Tapi yang buku yang, lagu yang jarang dinyanyikan dari buku khas, kan? Jadi itu kami akan sediakan. Oke, bahan atau ikut saja dalam itu buku. Dalam buku primary pun ada craft, ada activity craft juga yang dia bagi idea. Dan kamu boleh tambah sebenarnya activity yang lain.
gambar pun kalau yang ada printer kan, inilah saya selalu katakan Jadi, begini, itu printer ini kalau kamu mampu untuk keluarga-keluarga mempunyai printer, itu satu investment yang sangat bagus untuk anak-anak. Sebab ada banyak bahan activity yang boleh diperolehi melalui kena print out itu bahan-bahan. Ataupun kalaupun tidak semua keluarga mempunyai printer, guru-guru yang ada printer, ini pun satu cara untuk kamu ini melayani keluarga-keluarga yang tidak mempunyai kemudahan. Seperti itu. Bantu-membantu kan. Dan mungkin boleh juga diatur untuk budget dari gereja. Kalau ada yang disisihkan untuk itu. Oke, RTF. RTF mau guna sekolah sahabat mana satu? PowerPoint kah? Kalau PowerPoint kan yang RTF. Kalau gereja yang memang setiap quarter kamu sediakan bahan real time faith, RTF kepada anak-anak kamu, kamu boleh gunakan itu. RTF saja. Kalau kamu sudah memang sediakan itu untuk murid-murid kamu. Tapi ada gereja yang mempunyai kelas RTF, tapi tidak dapat menyediakan bahan, itu juga kurang baik juga. Sebab anak-anak macam mana dorang belajar kan kalau tidak ada bahan. Kecuali setiap anak-anak ini, remaja ini, mereka boleh ambil, download dari internet, which is sangat bagus. Oh ya, satu lagi untuk real time faith. Kalau kamu guna real time faith, dia gunakan salah satu dia punya activity ialah membaca ayat-ayat Alkitab mengikut versi Alkitab yang berlainan. Dan itu kamu boleh dapat dari internet saja tuh. Sebab versi yang kita ada, biasanya yang kita ada, kalau Melayu, bahasa Indonesia, kemudian versi Borneo. Kalau English, biasanya King James Version, New King James Version, NIV, itu KJV, NKJV, NIV, kemudian NLT, New Living Translation. Nah, itu untuk yang remaja-remaja sudah early teen. Oke. Share lagu yang guna chord gitar. Oke. Guna chord gitar, boleh. Kalau budak bawah 2 tahun, macam mana mau kasih ajar pasal Bible? Nah, thank you kamu tanya pasal ini. Memang sini. Inilah sebabnya ini bahan sekolah sahabat sangat bagus. Macam mana mau ajar Bible kepada anak di bawah 2 tahun? Kalau bulan Ogos, kelas bayi belajar tentang pelayan kecil Captain Naman dan tentang melayani. Jadi bayi pun, kalau bayi dia hanya satu cerita untuk 1 bulan. Kena ulang-ulang. Tahulah kan kalau budak masih di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun. Oke, jadi di sini yang bagian ini, lakukan dan katakan. Di sinilah dia bagi cadangan-cadangan activity yang mengikut baby punya tahap. Kadang-kadang, contohnya nyanyikan. Walaupun anak itu belum faham yang macam budak primary faham, tapi kita kasih nyanyi dia, dan dia dengar itu, dan dia mungkin boleh ikut kalau yang sudah 1 tahun lebih, clap. Saya ingat dulu anak saya pertama 6 bulan, dia pandai sudah begini. Oke. Jawaban saya untuk itu, kamu rujuk bahagian lakukan dan katakan dalam buku baik. Kadang-kadang dia suruh main sembunyi-sembunyi. Untuk itu
cerita baby Joash kan sahabat lalu, bulan Julai ini baby Joash disembunyikan di Ka'bah Tuhan selama berapa? 6 tahun, 7 tahun. Dia belajar melalui play. Bila anak itu kamu main tapuk-tapuk sama anak dan kemudian kamu kasih cerita dia kasih tengok gambar-gambar tentang baby Joash. Begitulah cara dia. Kalau kelas RTF yang activity dalam 1 bulan, boleh juga tambah activity lain dalam senarai jadwal. Contoh macam kopusan, ikut kesesuaian, ada dia kelas. Yes, of course. Ada, kalau kamu tengok tadi, ya ada juga anak-anak kita yang ada special needs dan dia ada cara dia tersendiri kan. So, dalam checklist ini ada juga sini lain-lain. Selain daripada yang sudah disenaraikan di sini, kalau ada activity yang lain, kamu boleh tik di bagian sini dan sangat bagus kalau ada description, kasih tahu apa activity itu. Itu akan jadi idea yang bagus juga untuk diketahui oleh ibu bapak yang lain. Paling syok ajar baby, tapi penat sebab kita kena ikut bergerak. Ya, perlu banyak mainan tangan untuk baby. Oke, lagu-lagu RTF. Oh ya, Nina sebelum jawab kali. RTF mau guna PowerPoint. Oke, kalau kamu rasa kelas RTF susah mau dapatkan itu bahan, saya punya nasihat ialah guna PowerPoint supaya tidak ada halangan lah. Tapi kalau kamu komit untuk download material dia dari website setiap quarter, tidak ada masalah. Kamu teruskan, boleh juga. Oke, saya bagi tahu juga yang memang dalam perancangan kami juga untuk menyediakan bahan real time faith. Tapi yang di mission kan, yang kena print itu yang diterjemah ke bahasa Malaysia saja. Jadi kalau kamu lebih selesa bahasa Inggris, terpaksa kamu dapatkan bahan dari website dan print sendiri. Sebab kalau sikit kan untuk kami print, dia memakan kos yang lebih besar. Saya harap pertanyaan-pertanyaan terjawab. Ayat Alkitab di jurnal mau bagi maksud kasih ikut fahaman anak. Oh, oke. Oh, iya sangat bagus juga. Mereka salin itu ayat. Kemudian boleh dibincang. Kau fahamkah apa maksud ayat? Sebenarnya ayat-ayat yang dibagikan dia contohnya ayat hafalan. Dia ada itu message ataupun kalau contohnya primary, dia bagi ayat hafalan. Betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara tinggal dalam kesatuan. Jadi message dia Roh Kudus membantu kita bekerja dalam community kita. So sebenarnya tidak susah sudah untuk kita faham sebab itu ayat dan itu message sangat berkait rapat. Dia sudah bagi hint tentang maksud itu ayat. Oke, ya sangat bagus kalau kamu boleh, kalau anak boleh tulis juga maksud dia. Ada soalan lagi? Oh, ada. Sini ya. Kasih sedia buku tebal untuk journal. Boleh guna sampai setahun. Ya, betul. Kalau kamu guna satu buku, di sana juga kamu punya journal, di sana juga kamu tulis lirik lagu, di sana juga kamu tulis doa. Bagus, pilih buku yang tebal. Nanti kalau sekejap saja habis, ataupun kalau habis, kamu kasih lekat lagi buku yang baru di sini. Journal simpan sendiri untuk kenangan anak. Di akhir challenge, journal pun sudah siap direkod, mau hantar ke mission. Wah, saya mau, saya suka mau baca. Tapi ya itu untuk kenangan. Kalau kesempatan, mungkin kamu boleh hantar beberapa muka surat. Oke, itu pasti akan sangat bagus. RTF umur berapa? 13 dan 14. Jadi ini PowerPoint 10
hingga 14, tapi itu RTF, dia juga di dalam sana, 13 dan 14. Tapi tidak banyak kan gereja yang guna RTF, jadi guna PowerPoint saja sampai habis umur RTF. Selepas RTF, pergi apa sudah? 15 tahun, Cornerstone sudah guna Cornerstone. Sis, Ya, ada soalan tadi, itu Oke. borang bolehkah isi sampai sekali 3 orang, dia tanya. Oh iya, tidak masalah. Boleh. Saya nampak juga tuh ada beberapa yang isi terus dalam satu borang. Boleh. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus.